Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Nah, melanjutkan daripada video yang ini ya, dimana kesimpulannya dasar terciptanya buah iblis itu ya berawal daripada energi matahari. Dan ini akan menjawab dengan mutlak mekanisme atau cara kerja daripada Yami Yaminomi. Yami Yaminomi waktu dikenalkan pertama kali di serial ini sebenarnya sudah menjelaskan kalau dasar daripada buah iblis itu adalah energi matahari. Ingatlah perkataan Kurohige yang mengatakan Yami Yaminomi mampu menyerap semua kekuatan buah iblis. Nah, listrik lemah dengan karet, tetapi tidak semua buah iblis mampu menang dengan listrik. Dan tidak semua buah iblis mampu dikantar dengan karet. Dan karena Kurohige menegaskan semuanya, semua buah iblis tanpa terkecuali, berarti yang dimaksud di sini itu adalah buah iblisnya. Ya, bahan dasar daripada buah iblis tersebut yaitu energi matahari, di mana Yami Yaminomi dapat menghilangkan energi matahari yang terkandung daripada suatu buah iblis. Bisa dibilang ya, Kurohige dengan Yami Yaminomi menyerap energi matahari sehingga buah iblis yang berada pada user buah iblis akan kehilangan sifat energinya yang seharusnya dimiliki. Yang mana ini dijelaskan oleh Kurohige itu sendiri, di mana dia pernah mengatakan selama dia menyentuh pengguna buah iblis, maka user buah iblis itu akan kehilangan sifat buah iblisnya. Cahaya yang menyentuh kegelapan, cahaya akan kalah diserap dengan kegelapan itu. Dan ini fakta ya, dimana nyatanya cahaya tidak akan bekerja secara optimal di ruangan yang full hitam atau full gelap. Ya, esensi cahaya untuk menerangkan suatu ruangan itu ya hilang sebab berada di ruangan yang gelap atau full hitam. Dan secara ilmiah, apa yang dikatakan oleh Kurohige itu emang benar. Nyatanya warna hitam adalah warna yang akan menyerap cahaya, termasuk cahaya matahari. Dan ini juga akan menjadi alasan di Timur Tengah sana ya, kenapa lebih banyak orang memakai kain berwarna putih ketimbang warna hitam. Sebab kulit mereka bisa lebih terlindungi dengan memakai kain yang berwarna putih ketimbang warna gelap lainnya yang justru akan menyerap cahaya matahari tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah di luar angkasa. Walaupun banyak sumber cahaya di sana, di mana dari matahari ataupun bintang-bintang di sana, nyatanya di sana tetap disebut gelap dan hitam. Dan kenapa di sana gelap? Pertama, dominasi warna di sana adalah hitam yang sangat luas dan sangat luas. Serta sifat warna hitam adalah menyerap cahaya. Kedua, tidak ada objek untuk memantulkan cahaya daripada matahari di luar angkasa. Jadi di sana akan terus gelap walaupun di sana ada cahaya matahari. Jadi singkatnya ya, yang namanya cahaya matahari tidak akan optimal ketika berhadapan dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan oleh cahaya matahari. Dan salah satunya adalah air laut. Ya, semakin dalam laut semakin tak bisa cahaya mampu menjangkau ruangan gelap di sana tanpa adanya perantara khusus. Dan ini pun ya ditegaskan bahwasannya user buah iblis akan semakin tak bisa bergerak ketika tubuhnya tenggelam secara full. Ya, semakin dalam dan gelap semakin KO matahari itu intinya. Dan ya, itu sifat daripada Yami Yaminomi, kegelapan yang menaklukkan cahaya matahari. Dan mungkin ini juga akan menjelaskan mekanisme cara kerja daripada Kurohige untuk mendapatkan Gura Nomi. Dan pastinya kita semua tahu ya, Kurohige menyelimuti Shirohige pada waktu itu dengan apa? Ya, tepat sekali ya everybody. Tetsu menggunakan kain hitam full menutupi tubuh Oyaji. Dimana daripada penjelasan Mimin tadi ya, ini akan masuk, dan hal yang dilakukan oleh Kurohige itu adalah tepat dan sangat tepat, dimana dengan menutupi buah iblis daripada matahari itu akan membuat energi matahari yang ada di buah iblis terkurung dalam kain hitam sehingga buah iblis itu tidak akan lari dan tumbuh di tempat lainnya yang terkena sinar matahari. Dan akhirnya Kurohige bisa menyerapnya. Ingat, apa yang ia serap juga akan menuju ke dalam tubuhnya. Jadi ketika dia menyerap energi matahari pada buah iblis ya, energi itu akan menuju ke dalam tubuh Tits, dan ketika keluar dari kain hitam,
energi itu akan kembali terkena sinar matahari dan teraplikasikan ke dalam tubuh Kurohige layaknya proses fotosintesis. Buah iblis itu akan tumbuh kembali di dalam tubuh Kurohige. Sehingga Kurohige memiliki kemampuan Gura-Gura no Mi. Ya, begitulah mekanismenya. Min, apa hubungannya dengan mekanisme yang dilakukan oleh Caesar Clown? Ya, ada hubungannya, tetapi kita bahas dulu yang berbedanya. Ya, yang berbeda daripada mereka ini atau cara mereka ini adalah mekanismenya atau cara mengambilnya. Dimana kalau diibaratkannya ya, Kurohige itu memetik buah langsung daripada pohonnya. Dan ya, hanya Kurohige lah yang bisa melakukan itu. Sementara untuk orang yang tidak bisa memencet pohon, dia harus menunggu buah itu jatuh daripada pohonnya. Dan ya, itulah yang dilakukan oleh Caesar. Ya, kenapa begitu? Ingat, mekanisme yang dilakukan oleh Caesar adalah menunggu buah iblis itu tumbuh di buah yang ditaruh atau diletakkan di dekat calon user buah iblis yang akan mati. Nah, melihat tahapan yang dilakukan oleh Caesar, nampaknya ada syarat mutlak yang harus dilakukan, yaitu menyediakan buah yang sejenis. Lihatlah, buah Zoan ini muncul daripada buah apel dan bentuk dasar apel ini tidak berubah sama sekali. Berarti bisa disimpulkan ya, buah Zoan ini bentuk dasarnya adalah buah apel. Dan sepertinya Caesar sudah tahu akan hal itu. Maka dari itu di sini ya, Caesar hanya meletakkan banyak buah apel. Dan statement ini cukup masuk logika. Ya kali buah iblis yang berbentuk pisang hadir daripada buah apel. Iya kan? Tetapi mekanisme ini akan jadi masalah ketika seseorang itu tidak tahu dasar daripada buah iblis yang ingin dicuri. Jadi dia akan membawa buah random dalam jumlah yang besar, dan jika beruntung salah satunya adalah yang sama, maka buah iblis itu akan kembali tumbuh di sini. Namun jika tidak ada yang sama, jelas buah iblis ini akan tumbuh di tempat lainnya. Ya, ibaratkannya nunggu durian jatuh entah tidak. Itulah mekanisme yang dilakukan oleh Caesar dan orang lain selain Kurohige. Emang ada orang yang melakukan itu selain Caesar? Ya, tentu ada. Sebab jika perlu diingat ya, Caesar ini melakukan uji coba buah iblis yang tumbuh itu disiarkan kepada orang-orang broker yang melihatnya. Dan ya, salah satu orang selain Caesar yang juga memakai mekanisme ini untuk mencuri buah iblis itu adalah Barges di Dressrosa. Dan baik Caesar ataupun Barges yang ingin melakukan mekanisme yang sama, kita mendapatkan poinnya atau esensinya di mana tetap sama, yaitu berhubungan dengan energi matahari. Caesar melakukan uji cobanya di tempat yang terkena matahari. Barges yang melakukan mekanisme yang serupa dengan Caesar ingin membunuh Luffy di siang hari waktu di Dressrosa. Ya, jadi pada intinya semua ini berhubungan dengan sinar matahari, sebab buah iblis memang dasar buahnya daripada energi matahari seperti yang terjelaskan di cover story Enel. Dan jika kita berbicara soal buah iblis lainnya, konsep matahari juga terpakaikan. Ya, kenapa Bari-Bari no Mi, yaitu buah iblis daripada Bartolomeo, cukup layak disebut buah iblis dengan pertahanan yang paling gokil. Padahal secara dasarnya ya, kaca tidaklah mungkin seperti baja. Baik itu kaca yang anti peluru ataupun bahkan yang Golira Glass, mereka semua masih bisa mengalami kerusakan. Tetapi Bari-Bari no Mi benar-benar no lecet, no kancrot, dan yang lainnya di One Piece ini. Dan apakah ini masuk akal? Ya, tentu saja. Jika buah iblis esensinya matahari, ini akan masuk akal. Yap, ketika energi matahari lemah dengan kegelapan, seharusnya dan pasti akan ada sistem di mana energi matahari akan sangat begitu kuat. Dan kalian tahu, kaca adalah pemantul cahaya matahari yang paling gokil. Dan istilah efek rumah kaca adalah fenomena yang menghancurkan lapisan dunia ini yang paling berbahaya. Jadi akan masuk akal kalau Bari-Bari no Mi begitu kuat, sebab kaca merupakan benda yang mengalirkan energi matahari dan juga memperbesar daripada energi matahari itu.
Dan ya, Baribari no Mi layak disebut sebagai buah iblis dengan pertahanan yang paling gokil. Tetapi tetap saja selama ada Kurohige, kegokilan itu bisa berubah. Yap, seperti yang Kurohige bilang sebelumnya, mau sekuat apapun buah iblisnya tetap aja KO di hadapan Yami no Mi. Dan menurut Mimin, mekanisme yang dibuat oleh Caesar itu ya adalah pengalian isu dari Oda Sensei untuk tetap menyembunyikan power daripada Kurohige untuk tetap berada dalam bayangan sampai waktunya nanti. Tapi yang jelas seperti perkataan Kurohige itu sendiri, buah iblis Yami no Mi merupakan buah iblis yang paling jahat, buah iblis pengkantar segala buah iblis yang terbuat daripada energi matahari. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Luffy atau Sun God Nika yang mana Dewa Matahari itu sendiri mampukah dia melawan Yami no Mi? Ya, kita lanjutkan di video berikutnya dengan sebuah cover Color Sprite.